Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misan di Pasar Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dari kelompok 4 dengan judul Urgensi Evaluasi dan Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, yang sama kita hormati, dosen pengampu Bapak Dr. Abdurrahman MPD. Yang sama juga kita hormati Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian dari kelompok 4 dan juga dari kelompok yang lain. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil makalah kami dari kelompok 4. Saya Meisan di Pasaribu dengan judul Urgensi Evaluasi dan Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan agama Islam PAI memiliki peran sentral dalam bentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas individu muslim. Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran PAI bukanlah sekedar proses akademis, tetapi juga merupakan alat penting dalam memastikan pemahaman, penerapan, dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi evaluasi pembelajaran. Urgensi penilaian dalam evaluasi pembelajaran yang dimaksud yaitu di mana urgensi artinya penting, mengamati, memperhatikan, dan mendorong sesuatu untuk segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Di mana evaluasi yang dimaksud dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yakni dalam pembelajaran penting dalam proses pembelajaran terpenuhi, proses penilaian dari 3 aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik yang berfungsi untuk evaluasi itu diri sendiri baik secara umum maupun secara khusus. Secara khusus, evaluasi dianggap urgen jika terpenuhi fungsi evaluasi baik bagi peserta didik maupun guru pada aspek psikologis, aspek didaktik, dan aspek administratif. Aspek psikologis bagi peserta didik yaitu memberikan petunjuk peserta didik untuk mengenal kapasitas dan status dirinya di tengah-tengah kelompok. Sedangkan bagi guru yaitu memberikan informasi mengenai pembelajaran dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Ada 3 utama mengapa dalam kegiatan pembelajaran dilakukan ajaran evaluasi. Yaitu yang pertama, apabila dilihat dari pendekatan proses pendidikan agama Islam, dapat diketahui hubungan interdependensi tujuan pendidikan agama Islam, proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, dan prosedur evaluasinya. Tujuan pendidikan agama Islam akan mengarahkan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang seharusnya dilaksanakan, sekaligus merupakan kerangka acuan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi hasil belajar. Yang kedua adalah kegiatan mengevaluasi terhadap hasil belajar merupakan salah satu ciri dari pendidikan profesional. Kemudian yang ketiga adalah apabila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan pendidikan agama Islam adalah seperti kegiatan manajemen yang meliputi kegiatan planning, programming, organizing, actualing, controlling, dan evaluating. Kemudian adalah aspek-aspek penilaian pembelajaran. Sebelum mengevaluasi, penting untuk memahami hal apa yang seharusnya dievaluasi. Evaluasi adalah usaha atau langkah-langkah untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan oleh terpenuhi. Dengan kata lain, evaluasi berperan sebagai sarana untuk menilai keberhasilan proses dan hasil pembelajaran siswa. Namun dalam konteks pendidikan di tingkat nasional, terdapat pemanfaatan klasifikasi hasil belajar yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom yang lebih umum dikenal dengan taksonomi Bloom. Klasifikasi ini secara umum dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah ranah kognitif. Adalah ranah yang mencakup kegiatan mental ataupun otak. Ranah kognitif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengetahuan, dibagi menjadi 6. Maaf, Bapak Ibu, dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, ataupun nama. Dengan pengetahuan, siswa dituntut untuk dapat mengenali ataupun mengetahui adanya konsep, fakta, istilah-istilah, dan sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman, yaitu kemampuan yang memenuhi peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemudian yang ketiga adalah penerapan ataupun aplikasi,
yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Kemudian yang keempat adalah analisis, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur ataupun komponen pembentuknya. Kemudian yang kelima adalah sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Yang keenam adalah evaluasi, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, ataupun konsep berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua adalah ranah efektif. Adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penerimaan ataupun receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan ataupun stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini, misalnya adalah kesadaran untuk menerima stimulus, mengontrol, dan menyeleksi gejala-gejala ataupun rangsangan yang datang dari luar hasil belajar. Kemudian yang ketiga adalah penilaian psikomotorik ataupun keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dicapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya paparkan hasil makalah dari kelompok 4, dan di sini saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.